Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 109020101 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penginputan transaksi guna memenuhi tugas akuntansi keuangan mikro, di mana di aplikasi akuntansiku. Adapun transaksi yang akan saya input yaitu Ibu Dewi adalah pengusaha yang ingin memulai usaha UMKM dengan membuka usaha brownies kukus pada tanggal 1 Mei 2024 dengan nama brownies Ibu Nafifah. Nanti setiap brownies akan dijual 25.000 per kotak. Nah, pada tanggal 1 Mei Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifah. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu tanggal pada aplikasi tersebut. Jenis transaksi kita pilih general, maka akan timbul ayat jurnal seperti ini. Maka dari transaksi yang pertama, akun yang ditimbulkan adalah kas. Kas senilai 5 juta di debit. Nah, akun yang kedua yaitu modal saham. Modal saham di sisi kredit dengan nominal 5 juta juga. Nah, catatan yaitu setoran awal Ibu Dewi untuk usaha brownies Nafifah. Nah, setelah ditambahkan catatan, kita bisa simpan transaksi tersebut. Nah, kita masuk ke transaksi yang kedua dengan tanggal yang sama. Pilih general, yaitu membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar 480.000. Nah, akun yang ditimbulkan adalah beban bangunan daripada kas senilai 480.000. Pada sisi ini diisi dengan akun beban sewa bangunan senilai 480.000 di sisi debit dan kas di sisi kredit dengan nominal 480.000. Catatannya adalah membayar sewa tempat usaha. Selanjutnya kita simpan. Nah, transaksi yang ketiga yaitu tanggal 2 Mei. General. Nah, pada tanggal 2 Mei membeli peralatan yaitu 2 buah panci sebesar 60.000, mixer sebesar 184.000 dan timbangan sebesar 41.000. Nah, akun yang ditimbulkan yaitu aset tetap, mesin dan peralatan pada kas. Aset tetap,
mesin dan peralatan. Di sisi debit senilai 285.000. Di sisi kredit yaitu kas dengan nominal yang sama 285.000. Catatan adalah pembelian peralatan Adapun transaksi pada tanggal 3 Mei 2024 yaitu membeli bahan baku yang terdiri dari tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000 serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Nah, akun yang ditimbulkan adalah biaya produksi pada kas. Produksi di sisi debit dengan nominal 737.000 dan kasnya di sisi kredit dengan nominal yang sama. Catatannya adalah pembelian bahan baku. Nah, transaksi berikutnya di tanggal 9 Mei. 9 Mei yaitu menjual 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Di mana akun yang ditimbulkan dari transaksi tersebut adalah kas daripada pendapatan. Jadi kas di sisi debit senilai 3.750.000. Kenapa sebesar 3.750.000? Karena 150 kotak dikali 25.000 per kotak. Catatan diisi dengan menjual 150 kotak dikalikan dengan 25 Nah, transaksi berikutnya di tanggal 11 Mei. Di mana pada tanggal 11 Mei yaitu
membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000, etalase sebesar 1.600.000, dan peralatan lain-lain sebesar 881.000, lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya adalah hutang. Nah, dari transaksi ini, akun yang ditimbulkan adalah aset tetap mesin dan peralatan, kas, dan hutang. Aset tetap peralatan diisi dengan nominal 2.601.000, sedangkan kasnya diisi dengan 1.500.000, dan utang usahanya diisi dengan 1.101.000. Nah, transaksi berikutnya yaitu di tanggal 16 Mei. Ini di mana pada tanggal 16 Mei menjual 130 kotak brownies secara tunai kepada reseller Mang Asep. 130 kotak dikali dengan 25.000 menghasilkan 3.250.000. Nah, akun yang ditimbulkan adalah kas dan pendapatan. Akan diisi dengan menjual 130 kotak brownies. Nah, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17 Mei. Di mana transaksi tersebut yaitu membayar hutang ke toko asing tanggal 11 Juli sebesar 1.100.000. Maka akun yang ditimbulkan adalah hutang dan kas, di mana hutang di sisi debit senilai 1.101.000 dan di sisi kredit yaitu kas dengan nominal yang sama.
Nah, transaksi selanjutnya di tanggal 19 Mei. Yaitu transaksinya membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000 serta bahan lain-lain sebesar 250.000. Nah, akun yang dihasilkan adalah biaya produksi daripada kas. Produksi daripada kas senilai 737.000. Transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 25 Mei. 25 Mei di mana pada tanggal 25 Mei menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller Haji Ade Husni, di mana 200 kotak dikali 25.000 menghasilkan 5 juta dan menimbulkan akun kas dan pendapatan. Sebesar 5 juta. Kas di sisi debit dan pendapatan di sisi kredit dengan nominal yang sama. Catatan yaitu penjual 200 kotak, jual bonus 200 kotak. Transaksi berikutnya yaitu 27 Mei. Di mana membayar gaji karyawan sebesar 400.000. Beban gaji tunjangan karyawan sebesar 400.000 di sisi debit dan kas di sisi kredit. Catatan yaitu membayar gaji karyawan.
transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 28 Mei, yaitu membayar listrik sebesar 75.000 dan air sebesar 47.000. Di mana ini menghasilkan biaya umum dan administrasi. Umum dan administratif dengan nominal 122.000 di sisi kredit dan kas di sisi debit dan kas di sisi kredit senilai 122.000. Catatan yaitu membayar listrik dan air. Nah, selanjutnya di tanggal 29 yaitu membayar biaya telepon sebesar 60.000, yaitu dengan menghasilkan akun biaya umum dan administratif dan kas, di mana di sisi debit senilai 60.000 dan di sisi kredit senilai 60.000. Nah, transaksi terakhir yaitu di tanggal 30 Mei. Di mana membayar biaya lain-lain sebesar 400.000. Menghasilkan akun biaya lainnya dan kas senilai 400.000. Dan di sisi kredit yaitu dengan akun kas senilai 400.000. Catatan yaitu membayar biaya lain-lain. Nah, itulah tadi penginputan transaksi yang terjadi selama 1 bulan pada usaha brownies Ibu Nafifah. Nah, ketika kita ingin melihat jurnal umum atau laporan-laporan yang yang diperlukan atau dibutuhkan, kita klik laporan, lalu cari jurnal umum. Kita set bulan 5, kita hanya sama. Nah, ini akan timbul jurnal umum atau laporan yang kita butuhkan. Oke.
Mungkin itulah tadi terkait dengan pemaparan saya mengenai penginputan transaksi pada usaha dagang brownies Ibu Nafita. Aplikasi akuntansiku ini memberikan kita kemudahan untuk mengakses atau memudahkan kita dalam membantu pembukuan usaha kita. Oleh karena itu, hal ini lebih mudah dilakukan. Mungkin sekian dan terima kasih. Itulah tadi terkait dengan pemaparan saya terkait dengan penggunaan aplikasi akuntansiku untuk usaha dagang atau usaha lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.